Bab 788. Pembunuh, kakek tanah suci. Warrior yang mengaktifkan mode berburu. Sekarang jika dia melihat pendekar hitam spesies penentang, dia langsung bunuh. Melihat master tanah suci, dia juga bunuh. Entah itu tanah suci atau pendekar hitam spesies penentang, yang ingin mereka lakukan adalah dengan darah puluhan miliar orang, mengalirkannya ke langit. Dan benua pendekar hitam adalah tempat yang ingin dilindungi oleh warrior yang, baik itu tanah suci atau pendekar hitam spesies penentang, semua adalah musuhnya. 50 lebih pupet setengah suci tingkat menengah, ditambah batu batasan wilayah, dan juga bantuan roh pedang. Meskipun menemukan pendekar hitam spesies penentang setengah suci, pihak lawan hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan, bahkan beberapa pendekar hitam spesies penentang setengah suci juga begitu. 5 hari, hanya dalam waktu 5 hari, warrior yang memanen 20 lebih pupet setengah suci, di antaranya ada beberapa setengah suci tingkat menengah. Di suatu tempat di puncak gunung, warrior yang duduk di tanah, energi dari langit dan bumi di sekitarnya berkumpul ke arahnya tanpa henti. Selama 5 hari, selain berburu dan membunuh pendekar hitam spesies penentang di mana-mana, dia juga berlatih dengan giat. Karena asalkan dirinya terus meningkatkan diri, maka di dalam tubuhnya akan ada banyak energi ungu kosmik sejati. Dan setelah pupet setengah suci di tubuhnya akan menyerap energi ungu kosmik tersebut, basis kultivasi akan meningkat pesat, bahkan tidak berlebihan jika mengatakan sehari ribuan kilometer. Master setengah suci di benua pendekar hitam sangat sedikit, tidak hanya sedikit, tetapi kualitasnya jauh lebih rendah daripada tanah suci dan pendekar hitam spesies penentang. Kalau bukan karena formasi pengirim, hanya bisa menteleportasi 100 orang dalam sekali, maka benua pendekar hitam tidak akan punya peluang sama sekali. Tentu saja, alasan utama mengapa benua pendekar hitam masih utuh adalah karena pendekar hitam spesies penentang saat ini fokus pada tanah suci dan begitu orang-orang di tanah suci dibantai oleh mereka, maka mereka akan menargetkan benua pendekar hitam. Saat itu, adalah hidup dan mati benua pendekar hitam. Warrior yang mengerti, dia tidak punya banyak waktu. Warrior yang membuka kedua matanya, mendengus, dan berkata, sepertinya tidak mudah untuk meningkatkan kekuatanmu. Tapi untungnya, meskipun tidak meningkatkan kekuatan, tetapi masih bisa mendapatkan sedikit energi. Ungu kosmik, sayang sekali yang belum meningkatkan kekuatan masih banyak. Lupakan saja, masalah tingkatan alam tidak bisa buru-buru. Pada saat ini, roh pedang muncul di samping warrior yang pembunuh langit pendekar hitam spesies penentang akhir-akhir ini semuanya telah disempurnakan menjadi monster pedang. Roh pedang berkata. Warrior yang mengangguk, lalu melemparkan semua monster pedang setengah suci ke dalam pagoda Hongmeng, dan membiarkan monster pedang setengah suci ini menyerap energi ungu kosmik di pagoda Hongmeng untuk meningkatkan kekuatan. Menatap ke langit, warrior yang mengerutkan kening, kilatan kekhawatiran melintas di matanya. Karena langit saat ini benar-benar berwarna merah darah, dan di dalamnya, dia merasakan roh jahat dan kebencian yang kuat, dan bau darah bahkan lebih menyengat dan menjijikkan. Tanah suci ini, selain kota kuno suci, sisanya mungkin akan mati. Waktu kita hampir habis. Roh pedang berkata. Aku tahu. Warrior yang berkata, sepertinya tujuan pendekar hitam penentang sebenarnya bukan untuk menghancurkan tanah suci, jika tidak, mereka sudah sejak awal menyerang kota kuno suci. Tujuan mereka yang sebenarnya adalah mendobrak jalan langit, memperoleh energi ungu kosmik, kemudian segera menjadi suci, dan akhirnya menghantam dunia luar. Ini juga tujuan tanah suci. Roh pedang berkata,
jika ingin melindungi benua pendekar hitam, berarti harus melawan tanah suci dan pendekar hitam spesies penentang pada saat yang sama. Jujur saja, dalam hal ini, aku tidak melihat harapan sedikit pun untuk kita. Cobalah. Warrior yang menarik napas dalam-dalam dan berkata, lagi pula, kalaupun aku menyerahkan benua pendekar hitam, tidak melawan tanah suci dan pendekar hitam spesies penentang, tapi bagaimana dengan mereka? Menurutmu mereka akan melepaskan aku? Tidak akan, entah itu tanah suci atau pendekar hitam spesies penentang, tidak satupun dari mereka yang akan melepaskan kita pergi. Roh pedang hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba, aliran cahaya muncul di langit di kejauhan, keduanya saling memandang, warrior yang segera menghilang dan bersembunyi. Tak lama kemudian, dua pria berjubah hitam muncul di tempat warrior yang dan roh pedang berada sebelumnya. Pendekar hitam spesies penentang. Keduanya melihat sekeliling, salah satu dari pria itu mengerutkan kening dan berkata, Adelio Zhu, kamu tidak salah. Pria bernama Adelio Zhu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu juga tahu, teknik yang aku praktikkan sedikit istimewa, jika tidak, Kaisar juga tidak akan mengirim aku untuk mencari pembunuh orang kita. Hanya saja, aku jelas-jelas merasakan di tempat ini ada orang, kenapa perasaan itu hilang begitu saja setelah datang ke sini? Menurutmu, siapa yang membunuh orang-orang kita di mana-mana? Pria berjubah hitam tiba-tiba berkata, di tanah suci, selain musuh tanah suci, apakah ada orang lain? Adelio Zhu berkata, meskipun master setengah suci di tanah suci tidak sebaik kita, namun, diantaranya juga memiliki beberapa supermaster, seperti ketua suci, dan dua tokoh tertinggi. Jika kita bertemu orang-orang ini, pasti bukan lawannya. Pria berjubah hitam mendengus dingin, dan berkata, tidak tahu apa yang Kaisar lakukan. Dengan kekuatan kita dapat sepenuhnya menghancurkan formasi pelindung kota kuno suci, tapi dia tidak menyerang tanah suci, dan bahkan harus menjauh dari orang-orang kota kuno suci. Bicara dengan hati-hati. Adelio Zhu berkata dengan sungguh-sungguh, Jester Lin, kedepannya berhenti bicara tentang Kaisar, kamu juga tahu jelas metode Kaisar. Jika tidak ingin mati tanpa pemakaman, maka kedepannya jaga mulutmu. Jester Lin mendengus dingin, memang begitu kenyataannya, dengan kekuatan kita dapat menghancurkan tanah suci dalam satu gerakan, asalkan tanah suci dihancurkan, benua pendekar hitam itu bisa diselesaikan hanya dengan beberapa jari. Saat itu, kita akan dapat mengumpulkan puluhan miliar energi jahat, kebencian, dan darah untuk menghancurkan jalan langit. Selama kita bisa menghancurkan jalan langit, kita bisa segera mendapatkan kembali kekuatan kita. Saat itu, kita tidak perlu dikendalikan oleh orang lain, kita benar-benar bebas. Adelio Zhu melihat ke langit, dengan sedikit kelegaan di matanya, dan berkata, benar, dulu orang yang meminta kita pergi mencari pagoda Hongmeng, kita melewati begitu banyak planet, tetapi bahkan bayangan pagoda Hongmeng pun tidak terlihat. Karena itu, kita telah membayar pengorbanan yang begitu banyak. Sekarang, hal mengerikan di tubuh kita sudah mati, dan kita sudah bebas. Jester Lin berkata, alasan kita mengikuti Mike Su sebelumnya, yaitu karena kita berharap dia membawa kita menerobos jalan langit ini, tetapi kamu juga telah melihatnya, dia terus menunda-nunda waktu, aku pikir dia pasti memiliki rahasia yang tidak bisa dikatakan. Diam. Adelio Zhu tiba-tiba berteriak, kamu ingin mati, jangan libatkan aku. Setelah berbicara, tubuh bergerak, dan hendak pergi, saat ini, raut wajah Adelio Zhu dan Jester Lin berubah drastis, kemudian cahaya pedang melintas di seluruh lapangan. Cah!
Tubuh Adelio Zhu tiba-tiba menegang, ada lubang pedang di dadanya. Sebuah cahaya putih melintas, tubuh Adelio Zhu menghilang di tempat, kemudian cahaya pedang menghilang di langit. Pada saat yang sama, sebuah suara terdengar dari langit yang jauh, ini pendekar hitam spesies penentang. Benar-benar lelucon, begitu lemah, bahkan berani berkata ingin menghancurkan tanah suciku, benar-benar konyol, kembali dan beritahu kaisar kalian itu, minta dia berlutut selangkah demi selangkah datang ke kota kuno suciku, jika tidak, setiap kali aku melihat pendekar hitam spesies penentang, maka aku akan membunuhnya, bunuh kalian semua sampai musnah. Jester Lin itu awalnya tertegun. Setelah mendengar ini, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi warna hati babi, sangat jelek, selain jelek, lebih banyak ekspresi mengerikan, dan sedikit rasa malu dan ketakutan. Adelio Zhu terbunuh oleh pihak lawan dengan satu serangan, tetapi dia bahkan tidak melihat bayangan pihak lawan. Apa dia tidak merasa malu? Apa tidak merasa takut? Segera, semua emosi Jester Lin berubah menjadi kemarahan, kemarahan yang mengerikan. Tanah suci, kalian cari mati. Suara Adelio Zhu bergema dari puncak gunung seperti auman binatang buas. 1 jam kemudian, di tanah ribuan mil jauhnya, pendekar hitam spesies penentang lainnya terbunuh lagi. Di posisi pendekar hitam spesies penentang mati, ada tulisan yang ditulis dengan darah pembunuh, kakek tanah suci, pendekar hitam spesies penentang. Hanya begitu saja, berani berkata ingin menghancurkan tanah suciku, yang mati selanjutnya adalah kamu. Beginilah, dalam sehari, puluhan pendekar hitam spesies penentang mati, dan setiap pendekar hitam spesies penentang mati berdampingan. Orang-orang kota kuno suci mendidih. Awalnya orang yang masih memperjuangkan buah spiritual, semuanya berhenti. Siapa itu? Yang Mulia Roisen sudah bertindak. Hebat sekali, dalam satu hari bunuh puluhan pendekar hitam spesies penentang. Aku pikir pendekar hitam sangat hebat, ternyata lemah. Haha. Jika bukan Yang Mulia Roisen bertindak, berarti Yang Mulia Matthew yang bertindak, kalian tidak melihat. Beberapa hari ini mereka lari keluar, mereka keluar untuk apa? Pasti pergi membunuh pendekar hitam spesies penentang. Yang Mulia Roisen perkasa, Yang Mulia Matthew perkasa. Yang Mulia Roisen yang perkasa, tanah suci yang perkasa. Di dalam kota kuno suci, ada kegembiraan, dan tidak ada lagi energi kematian yang begitu berat dan berdarah seperti sebelumnya. Kebalikan dari kota kuno suci tentu saja adalah pendekar hitam spesies penentang. Setelah mengetahui banyak pendekar hitam spesies penentang yang dipenggal oleh Master Misterius Tanah Suci, pendekar hitam spesies penentang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di depan gerbang kota kuno suci, dan semakin banyak pendekar hitam spesies penentang yang datang ke kota suci kuno, dalam waktu kurang dari 1 jam. Ribuan pendekar hitam spesies penentang berkumpul di bawah gerbang kota kuno suci, di antaranya, ada banyak setengah suci tingkat menengah. Haha, anjing panik melompati tembok, pendekar hitam spesies penentang mulai panik, mereka serasa ingin sekali datang dan menggigit kita. Di dinding kota kuno suci, ada pendekar hitam kelompok suci menunjuk ke arah pendekar hitam spesies penentang dan lainnya di bawah, sambil tertawa terbahak-bahak. Pembunuhnya, kakek tanah suci, pendekar hitam spesies penentang, sekali lagi berani bilang ingin menghancurkan tanah suciku, maka orang yang akan mati berikutnya adalah kamu. Menunjuk pendekar hitam spesies penentang di bawah, tertawa dan berkata, dengar tidak, jika berani bilang ingin menghancurkan tanah suciku, yang mati berikutnya adalah kalian, kalian semua. Haha. Cari mati. Di antara pendekar hitam spesies penentang,
Salah satu dari mereka tiba-tiba berteriak, satu telapak tangan menepuk kota kuno suci, kemudian muncul sebuah jejak telapak tangan besar, menghantam di atas tembok kota itu. Wong! Sebuah cahaya tipis muncul di sekitar tembok kota kuno suci, jejak telapak tangan besar menghantam cahaya tipis itu, hanya saja ada suara mendengung, dan tembok itu tidak rusak sedikit pun. Haha. Ayo, kerahkan tenaganya, kalian belum makan. Di atas tembok kota, semua orang semakin tertawa terbahak-bahak, seolah melampiaskan semua tekanan karena ditindas oleh pendekar hitam spesies penentang beberapa hari ini. Di bagian bawah, wajah semua pendekar hitam spesies penentang sangat menakutkan. Di mata semua orang, selain api amarah, tetap hanyalah api amarah. Formasi pelindung kota yang begitu bagus, aku akan menghancurkannya. Pada saat ini, di antara kerumunan pendekar hitam spesies penentang, tiba-tiba terdengar sebuah suara. Semua orang mendongak, kemudian melihat seorang pria berambut putih berjalan perlahan menuju gerbang kota. Di tangan pria berambut putih, adalah sebilah pedang.